Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julistayanti Harun dengan NPM 072320111011. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran terkait dengan materi erosi dan sedimentasi. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang pengertian erosi. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami, air dan angin. Erosi oleh air ditimbulkan oleh kekuatan air dan erosi oleh angin disebabkan oleh kekuatan angin. Erosi air sangat penting di daerah yang beriklim basah dan erosi angin sangat penting di daerah beriklim kering. Erosi dari proses terbentuknya terdiri dari 3, yaitu yang pertama, erosi geologi. Erosi yang terjadi sejak permukaan bumi terbentuk yang menyebabkan terkikisnya batuan sehingga terjadi bentuk morfologi permukaan bumi seperti sekarang. Yang kedua, erosi normal atau erosi alami. Merupakan proses pengangkutan tanah atau bagian-bagian tanah yang terjadi di bawah keadaan alami. Erosi alami terjadi dengan laju yang lambat yang memungkinkan terbentuknya tanah yang tebal dan mampu mendukung pertumbuhan vegetasi secara normal. Yang terakhir, erosi dipercepat adalah pengangkutan tanah dengan laju yang jauh lebih cepat dari erosi normal dan lebih cepat dari pembentukan tanah yang menimbulkan kerusakan tanah sebagai akibat perbuatan manusia yang menghilangkan tumbuhan penutup tanah. Selanjutnya menurut bentuknya. Yang pertama, erosi lembar. Erosi lembar adalah pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan tanah. Kekuatan butir-butir hujan dan aliran permukaan yang merata di atas permukaan tanah merupakan penyebab erosi ini. Kehilangan lapisan dari permukaan tanah adalah seragam tebalnya, maka bentuk erosi lembar tidak segera nampak. Jika proses erosi telah berjalan lanjut barulah disadari, yaitu setelah tanaman mulai ditanam di atas lapisan bawah tanah atau subsoil yang tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, erosi alur adalah pengangkutan tanah dan alur-alur tertentu pada permukaan tanah yang merupakan parit-parit kecil dan dangkal. Erosi alur terjadi karena air mengalir di permukaan tanah tidak merata, tetapi terkonsentrasi pada alur tertentu, sehingga pengangkutan tanah terjadi tepat pada tempat aliran permukaan terkonsentrasi. Kecenderungan terjadinya erosi alur lebih dipengaruhi oleh cara bertanam dan sifat fisik tanah daripada oleh sifat hujan. Erosi alur yang terjadi masih dangkal dan dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah. Erosi alur biasanya terjadi pada tanah-tanah yang ditanami dengan tanaman yang ditanam berbaris menurut lereng, atau akibat pengolahan tanah menurut lereng atau bekas jalur menarik balok kayu. Yang ketiga yaitu erosi parit. Erosi parit proses terjadinya sama dengan erosi alur, tetapi alur yang terbentuk sudah sedemikian besarnya sehingga tidak dapat lagi dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Erosi parit yang baru terbentuk berukuran sekitar 40 cm, lebarnya dengan kedalaman sekitar 30 cm. Erosi parit yang sudah lanjut dapat mencapai 30 cm. Yang keempat, erosi tebing sungai. Terjadi sebagai akibat pengikisan tebing sungai oleh air yang mengalir dari bagian atas tebing atau oleh terjangan aliran sungai yang kuat pada belokan sungai. Yang kelima, longsor. Longsor adalah suatu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan atau gerakan tanah terjadi pada saat bersamaan dalam volume besar, berbeda dari bentuk erosi lainnya. Pada tanah longsor, pengangkutan tanah dalam volume besar terjadi sekaligus.
Longsor terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu volume tanah di atas suatu lapisan agak kedap air yang jenuh air. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi erosi. Yang pertama, iklim. Iklim merupakan faktor terpenting dalam masalah erosi sehubungan dengan fungsinya. Sebagai agen pemecah dan transport, faktor iklim yang mempengaruhi erosi adalah hujan. Banyaknya curah hujan, intensitas, dan distribusi hujan menentukan dispersi hujan terhadap tanah. Jumlah dan kecepatan permukaan serta besarnya kerusakan erosi, angin adalah faktor lain yang menentukan kecepatan jatuh butir hujan. Yang kedua, topografi. Kemiringan dan panjang lereng adalah dua faktor yang menentukan karakteristik topografi suatu daerah aliran sungai. Kedua faktor tersebut penting untuk terjadinya erosi karena faktor-faktor tersebut menentukan besarnya kecepatan dan volume air aliran. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Dua titik yang berjarak horizontal 100 meter mempunyai selisih tinggi 10 meter membentuk lereng 10%. Kecuraman lereng 100% sama dengan kecuraman 45 derajat. Semakin curam lereng, semakin memperbesar jumlah dan kecepatan aliran permukaan sehingga memperbesar energi angkut air. Faktor yang ketiga yaitu vegetasi. Vegetasi penutup tanah yang baik seperti rumput yang tebal atau hutan yang lebat akan menghilangkan pengaruh hujan dan topografi terhadap erosi. Hal yang sangat berperan dalam menurunkan besarnya erosi adalah tumbuhan. Karena ia merupakan stratum vegetasi terakhir yang akan menentukan besar kecilnya erosi percikan. Pengaruh vegetasi terhadap aliran permukaan dan erosi dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama sebagai intersepsi hujan oleh tajuk tanaman. Yang kedua, mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan perusak air. Dan yang terakhir, pengaruh akar dan kegiatan-kegiatan biologi yang berhubungan dengan pertumbuhan vegetasi dan pengaruhnya terhadap stabilitas struktur dan porositas tanah. Faktor yang keempat adalah tanah. Berbagai tipe tanah yang mempunyai kepekaan terhadap erosi yang berbeda-beda. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan erosi adalah: yang pertama, sifat-sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas menahan air. Dan yang kedua, sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap dispersi dan pengikisan oleh butir-butir hujan yang jatuh dan aliran permukaan. Selanjutnya, sifat-sifat tanah yang mempengaruhi erosi. Sifat yang pertama yaitu tekstur tanah adalah perbandingan relatif 3 golongan besar partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara fraksi-fraksi lempung. Sifat yang kedua, bahan organik. Bahan organik terdiri atas limbah tanaman dan hewan sebagai hasil proses dekomposisi. Unsur organik cenderung memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan permeabilitas tanah, kapasitas lempung air tanah, dan kesuburan tanah. Sifat tanah yang ketiga yaitu permeabilitas tanah menunjukkan kemampuan tanah dalam meloloskan air. Permeabilitas tanah sendiri ditentukan oleh tekstur, struktur, dan unsur organik. Faktor yang terakhir yaitu manusia. Manusia dapat mencegah dan mempercepat terjadinya erosi tergantung bagaimana manusia mengelolanya. Manusialah yang menentukan apakah tanah yang dihasilkan akan merusak dan tidak produktif atau menjadi baik dan produktif secara lestari. Banyak faktor yang menentukan apakah manusia akan mempertahankan dan merawat serta mengusahakan tanahnya
secara bijaksana sehingga menjadi lebih baik dan dapat memberikan pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedimentasi. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu sedimentasi. Sedimentasi adalah tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut oleh air dari suatu tempat yang mengalami erosi pada suatu daerah aliran sungai dan masuk ke dalam suatu badan air. Sedimen umumnya mengendap di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, di saluran air, sungai, dan waduk. Sedimen yang masuk ke dalam badan air hanya sebagian saja dari tanah yang tererosi dari tempatnya. Sebagian lagi dari tanah yang terbawa erosi akan mengendap pada suatu tempat di lahan di bagian bawah tempat erosi pada daerah aliran sungai tersebut. Jumlah sedimen yang terangkut ke dalam sungai terhadap jumlah erosi yang terjadi di dalam daerah aliran sungai tersebut. Bisa dilihat di bawah penjelasan sedimentasi, terdapat gambar sedimen dalam badan air. Proses sedimentasi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, proses sedimentasi secara geologis, merupakan proses erosi tanah yang berjalan secara normal. Artinya, proses pengendapan yang berlangsung masih dalam batas-batas yang diperkenankan atau dalam keseimbangan alam dari proses degradasi dan agradasi pada perataan kulit bumi akibat pelapukan. Proses yang kedua yaitu proses sedimentasi yang dipercepat. Proses ini terjadi sedimentasi yang menyimpang dari proses secara geologi dan berlangsung dalam waktu yang cepat, bersifat merusak atau merugikan, dan dapat mengganggu keseimbangan alam atau kelestarian lingkungan hidup. Kejadian tersebut biasanya disebabkan oleh kegiatan manusia dalam mengolah tanah. Cara mengolah tanah yang salah dapat menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi yang tinggi. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang proses pengangkutan sedimen. Proses yang pertama yaitu pukulan air hujan terhadap bahan sedimen yang terdapat di atas tanah sebagai hasil dari erosi percikan dapat menggerakkan partikel-partikel tanah disebut dan akan terangkut bersama-sama limpasan permukaan. Proses yang kedua yaitu limpasan permukaan. Limpasan permukaan juga mengangkut bahan sedimen yang terdapat di permukaan tanah. Selanjutnya dihanyutkan masuk ke dalam alur-alur dan seterusnya masuk ke dalam selokan dan akhirnya ke sungai. Proses pengangkutan sedimen yang ketiga yaitu pengendapan sedimen. Terjadi pada saat kecepatan aliran yang dapat mengangkat dan mengangkut bahan sedimen mencapai kecepatan pengendapan yang dipengaruhi oleh besarnya partikel-partikel sedimen dan kecepatan aliran. Sekian sedikit penjelasan saya tentang materi erosi dan sedimentasi. Saya berharap di video pembelajaran yang saya buat ini dapat menambah wawasan bagi orang-orang yang menonton video pembelajaran saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. And thank you for watching. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.